Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas bab 5 tentang angka indeks dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati, SP, MSI. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Baptista Putradianto, kedua ada Fahri Ahmad, ketiga ada Kezia Azahra, keempat ada Xiaomi Maira. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Xiaomi Maira. Baik. Pertama, pengertian angka indeks. Angka indeks adalah nilai perbandingan perubahan relatif yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap angka lain. Nah, angka indeks ini nggak selalu dipakai di bidang ekonomi. Angka indeks ini bisa dipakai di semua bidang dan beda-beda cara ngitungnya. Next. Pertama ada angka indeks relatif. Digunakan bila ingin melihat perubahan kondisi suatu komoditi dari berbagai periode. Rumus indeks relatif harga, kalau komoditinya cuma satu, adalah PN per PO dikali 100. Bila lebih dari satu komoditi, rumusnya adalah sigma PN per PO dibagi komoditi. Selanjutnya, Fahri, silakan. Angka indeks agregatif. Indeks sederhana biasanya digunakan bila semua komoditi dapat dianggap sama pentingnya. Dalam indeks agregatif sederhana, fokus utama digunakan pada nilai harga atau kuantitas sehingga terdapat dua jenis utama, yaitu indeks harga agregatif sederhana dan indeks kuantitas agregatif sederhana. Angka indeks agregatif. Yang pertama ada indeks harga agregatif sederhana, yaitu rumus umumnya IA atau sebagai indeks agregatif dengan rumus sigma PN per sigma PO kali 100. Nah, PN ini ada sebagai jumlah harga pada tahun, indeks harga yang pada tahun berjalan. Kemudian PO atau P0 ada jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Yang kedua ada indeks kuantitas agregatif sederhana atau LQ dengan rumus sigma QN per sigma QO kali 100. Sigma QN di sini adalah kuantitas pada periode berjalan dan juga Q0 kuantitas pada periode dasar dikali 100. Indeks agregat berbobot. Angka indeks berbobot merupakan angka indeks yang paling banyak digunakan karena dalam kenyataannya tidak semua komoditi dapat dianggap sama pentingnya. Tingkat kepentingan dari komoditi tersebut bisa dilihat dari kuantitas untuk harga atau dari harga untuk kuantitas. Indeks agregat berbobot rumus umumnya sigma PN kali W per sigma P0 per W kali 100, dengan W adalah sebagai pembobot, bisa harga, kuantitas, dan lain sebagainya. Yang B, indeks harga rata-rata relatif berbobot, sigma PN per P0 dikali W per sigma W kali 100. Angka indeks class pairs. Angka indeks class pairs adalah indeks harga yang diboboti kuantitas tahun dasarnya atau indeks kuantitas yang diboboti harga tahun dasarnya. Karena pembobotnya harga atau kuantitas barang pada tahun dasar, maka nilai indeks ini cenderung lebih besar. Angka indeks class pairs yang pertama ada indeks harga list pairs atau LP dengan rumus sigma PN per Q0 per sigma P0 per Q0 kali 100, yang dimana PN sebagai harga tahun berjalan dan Q0 sebagai kuantitas tahun dasar. Yang kedua ada indeks kuantitas class pairs. Indeks kuantitas class pairs diperoleh melalui rumus sigma P0 dikali Qn per sigma P0 dikali 0 dikali 100. Selanjutnya ada indeks PASC. Indeks PASC merupakan jenis angka indeks yang menggunakan kuantitas atau harga pada tahun berjalan sebagai bobotnya. Biasanya hasil perhitungan indeks ini cenderung lebih rendah, sebab kenaikan harga akan berdampak pada turunnya jumlah permintaan barang. Next.
Untuk rumus indeks pas C terdiri dari dua, yaitu indeks harga pas C, yaitu sigma PN QN dibagi sigma POQN dikali 100. Untuk keterangannya itu, PN yaitu harga pada tahun berjalan, P0 harga pada tahun pasar, dan QN yaitu kuantitas pada tahun berjalan. Yang kedua ada rumus indeks kuantitas pas C, yaitu rumusnya adalah PQ sama dengan sigma PNQN dibagi sigma PNQ0 dikali 100. Yang selanjutnya ada indeks berantai. Angka indeks yang disusun secara berantai dari tahun ke tahun ini disebut indeks rantai. Perhitungan indeks rantai diawali dengan membuat tabel untuk tahun berpasangan dari tahun ke tahun. Untuk keterangannya yaitu setiap pasang tahun dihitung sebagai P0 Q0 untuk tahun pertama dan PN Q0 untuk tahun kedua. Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing komoditi. Yang B yaitu kolom agregat adalah penjumlahan semua komoditi untuk tiap tahun. Yang C yaitu kolom berikutnya IA sama dengan sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100 adalah untuk menghitung indeks tiap pasang tahun. Selanjutnya yang D yaitu indeks rantai dihitung dengan rumus IRN indeks rantai waktu ke T, IAN indeks pada waktu ke T, dan terakhir IRN min 1 yaitu indeks rantai pada waktu ke T min 1. Selanjutnya ada upah nyata. Upah nyata adalah pendeflasian indeks biaya hidup pada upah. Contohnya, ketika kenaikan indeks biaya hidup di daerah domisili tidak sebanding dengan kenaikan gaji, sehingga daya beli tetap atau bahkan menurun. Nah, jadi walaupun gaji naik dari tahun ke tahun, bisa saja upah nyatanya malah turun, yang berakibat daya belinya turun. Selanjutnya ada indeks produktivitas. Produktivitas adalah rasio antara output dengan input. Contohnya, terdapat 20 pekerja menghasilkan 320 kursi dalam waktu 800 jam. Maka, produktivitasnya adalah 0,4 kursi per jam tenaga kerja. Pada perhitungan tersebut, inputnya adalah jam tenaga kerja dan outputnya adalah produktivitas tenaga kerja. Rasio antara output dengan total input disebut sebagai total produktivitas. Sekarang mari kita latihan soal. Silakan Pak nomor 1. Yang pertama ada survei terhadap produk Australia menunjukkan hasil seperti terlihat di bawah ini. Let's start. Oke. Dengan menggunakan tahun 1989 sebagai tahun dasar, hitunglah A. Indeks harga dengan rumusan Las Perez dan Pas C. B. Indeks jumlah produksi dengan rumusan Las Perez dan Pas C. Jadi pertama ada A harga Las Perez, yang mana kita ketahui bahwa rumus dari harga Las Perez adalah LP sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100, yang mana sigma PN kali Q0 sama dengan 5994 dan sigma P0 kali 0 adalah 5512. Kemudian tinggal dibagi aja kali 100, yaitu 5994 dibagi 5512 dikali 100 sama dengan 108,7%. Dengan berarti kesimpulannya bahwa ada kenaikan harga barang 8,7% dari tahun dasar. Kemudian ada harga pasca yang kita ketahui bahwa rumus dasarnya adalah sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100, yang mana sigma PN kali QN hasilnya adalah 6724. Kemudian ada sigma P0 kali QN dengan hasilnya adalah 6210. Kemudian tinggal dibagi saja, yaitu 6724 per 6210 dikali 100 sama dengan 108,2%. Dengan kesimpulan, indeks harga pas C naik 8,2% dari tahun dasarnya.
Kemudian yang B, indeks jumlah produksi dengan rumusan Las-Perez dan Paste. B, kuantitas Las-Perez dengan rumus sigma P0 kali Qn per sigma PO kali Qo kali 100. Yang mana sigma P0 kali Qn adalah 6220 per sigma P0 kali Q0 adalah 5912. Kemudian tinggal dibagi saja dengan 5912, yaitu 6220 dibagi 5912 kali 100 sama dengan 112,6%. Dengan kesimpulan, jumlah kuantitas barang dari tahun dasarnya naik sebesar 12,6%. Kemudian ada kuantitas paste dengan rumusan sigma Pn kali Q0 per sigma Pn kali Q0 dikali 100. Sigma Pn kali Q0 sama dengan 6924 per sigma Pn kali Q0, yaitu 5994. Jadinya 6724 dibagi 5994 dikali 100 sama dengan 112,1%. Dengan kesimpulan bahwa kuantitas paste dari tahun dasarnya naik sebesar 12,1%. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu pada tahun 1997 perusahaan datang membutuhkan 1 jam tenaga kerja untuk membuat 1 unit katup, 0,5 jam tenaga kerja per 1 unit pipa, dan 2 jam tenaga kerja per 1 unit pompa. Pada tahun 1999, perusahaan Delta membutuhkan 500 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 120.000 buah katup, 80.000 buah pipa, dan 200 buah pompa. 200.000 buah pompa. Hitunglah produktivitas tenaga kerja tahun 1999 pada perusahaan Delta dengan menggunakan tahun 1997 sebagai tahun dasar. 1 unit katup dikenakan 1 jam, 1 unit pipa dikenakan 0,5 jam, dan 1 unit pompa yaitu 2 jam. Pada tahun 1999, 120.000 katup, 80.000 pipa, dan 200.000 pompa itu dikenakan di 500.000 jam. Nah, produktivitas tenaga kerja 1999 dengan 1997 sebagai tahun dasar yaitu 120.000 katup dikali 1 jam yaitu 120.000 pipa, 80.000 pipa dikali 0,5 jam yaitu 40.000. 200.000 pompa dikali 2 jam yaitu 400.000. Total dari semuanya yaitu 560.000. Indeksnya bisa dilihat dari sini, 560.000 dibagi 500.000 dikali 100, hasilnya yaitu 112. Untuk persentasenya itu 112 dikurangi 100, yaitu 12%. Bisa ditarik kesimpulan, angka produktivitasnya itu naik 12% dari tahun dasarnya yaitu 1997. Oke, untuk selanjutnya, berikan contoh aplikasi penggunaan angka indeks relatif dalam kehidupan keseharian. Angka indeks relatif digunakan untuk perbandingan indeks harga. Contohnya, indeks harga eceran beras naik 12,42% dari tahun 2007 ke 2008, sehingga dipakai untuk mengetahui inflasi harga beras. Lalu, misal ada kenaikan biaya iklan melalui TV lebih besar dibandingkan surat kabar. Jadi kita tahu bahwa kenaikan biaya iklan ini melalui TV itu akan lebih besar dibanding surat kabar. Yang ketiga, ada juga misal kenaikan harga minyak 3,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi untuk angka indeks relatif ini digunakan untuk perbandingan harga dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk nomor 4, berikan pula contoh penggunaan angka indeks agregatif dalam hidup keseharian. Pada indeks harga agregatif, hanya menggunakan harga dan mengabaikan jumlah barangnya. Misalnya, jumlah harga beras, minyak, dan gula pada 2020 sebesar 150.000. Sedangkan pada 2021 mengalami kenaikan menjadi 175.000.
Berdasarkan data di atas, maka indeks harga tahun 2021 menjadi 175.000 per 150.000 dikali 100 sama dengan 116,67. Maka harga tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,6%. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, berikut adalah data harga beras per kilogram kisarannya dari tahun 1995 sampai tahun 1999. Tentukan indeks relatif harga komoditi tersebut dengan tahun 1995 sebagai tahun. Tahun 1996 875 per 850 dikali 100 hasilnya 102,94. Tahun 1997 925 per 850 dikali 100 hasilnya 108,82. Tahun 1998 1200 per 850 dikali 100 hasilnya 191,17. Tahun 1999 1425 per 850 dikali 100 hasilnya 167,64. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.